ya Rasulullah husniyani bi syahri Rabi'in qad bada nurul a'la bi syahri Rabi'in qad bada nurul a'la bayat baza badra bizakari ma yujla ya imam rusli sanani anta babullahi mutamani babi dunya ya wa akhirati ya Rasulullah husniyani. Alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawalah, la hawla wa la quwata illa billah. Rabbi syrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli, amma ba'du. Bab sholat tatawuk sudah selesai. Selanjutnya kita menginjak ke bab sujud tilawah. Sujud itu artinya menundukkan kepala ke bawah. Tilawah itu bacaan, artinya kita bersujud karena kita mendengar bacaan Al-Quran yang disunahkan untuk sujud. Bismillahirrahmanirrahim. Sujudu tilawati masyru'un lil qari'i wal mustami'i. Sujudu tilawati, sujud tilawah. Sujud tilawah itu adalah sujud karena kita mendengar bacaan Al-Quran yang disunahkan untuk melakukan sujud. Masyru'un, sujud tilawah itu disyariatkan, artinya diperintahkan oleh Allah, lil qari'i, untuk siapa? Untuk orang yang membaca Al-Quran. Misalnya ada orang baca wasjud wa qatarib, itu disunahkan di situ untuk sujud tilawah. Untuk orang yang membaca pun pula untuk orang wal mustami'i, dan untuk orang yang mendengar. Jadi sujud tilawah itu disunahkan dilakukan untuk orang yang membaca Al-Quran dan juga untuk orang yang mendengarkan bacaan Al-Quran tersebut. 5 Ruya Ibnu Umar radhiyallahu anhu, berdasarkan riwayat dari Ibnu Umar radhiyallahu anhu, qala, ia berkata, kana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yaqra'u alaina al-Qur'ana fa idza marra bi sajdatin kabbara wa sajada wa sajadna ma'ahu. Ini hadis dari Ibnu Umar. Ibnu Umar itu adalah anaknya Umar bin Khattab radhiyallahu an. Ibnu Umar pernah berkata bahwa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ketika membaca Al-Qur'an, yaqra'u alaina al-Qur'ana, ketika Rasulullah SAW membaca Al-Quran untuk kami, katanya. Artinya Rasulullah membaca Al-Quran, lalu Ibnu Umar bersama sahabat-sahabat yang lain mendengarkan apa yang dibaca oleh Rasulullah SAW. Fa'idha marra bisajdatin, ketika melewati bacaan itu dengan ayat sajadah. Jadi Rasulullah membaca ayat sajadah, kabbara, lalu Rasulullah bertakbir. Ketika mendekati ayat sajadah dalam keadaan duduk itu Allah bertakbir. Rasulullah bertakbir, Allahu Akbar. Jadi pada saat Ibnu Umar bersama sahabat-sahabat yang lain mendengarkan bacaan Rasulullah, saat itu Rasulullah melewati ayat sajadah. Begitu Rasulullah melewati ayat sajadah, lalu Rasulullah bertakbir, Allahu Akbar. Wasajada, setelah bertakbir nggak ruko, langsung sujud. Nah, gitu. Jangan ruko dulu. Jangan ruko, nggak boleh ruko. Jadi begitu takbir Allahu Akbar terus sujud. Itu sujudnya namanya sujud tilawah. Wasajadna ma'ahu. Lalu kami sujud bersama Rasulullah. Jadi Ibnu Umar bersama sahabat-sahabat yang lain, kan begitu tradisi Rasulullah itu. Apa tradisinya? Menularkan ilmu itu bukan
tidak berhadapan langsung tapi berhadapan langsung. Itu yang disebut dengan sanad tuh. Menularkan ilmu dengan berhadapan langsung dengan guru membacanya, murid mendengarnya. Gurunya siapa? Rasulullah. Muridnya siapa? Para sahabat. Rasulullah membacakan Al-Qur'an, para sahabat mendengarkannya. Begitu Rasulullah melewati ayat sajadah, lalu Rasulullah takbir Allahu Akbar, kemudian terus sujud. Begitu Rasulullah takbir, sahabat ikut takbir. Begitu Rasulullah sujud, sahabat ikut sujud. Maka dikatakan wasajadna ma'ahu. Lalu kami sujud bersama Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Nah begitu, itu namanya belajar, berguru. Jadi ada sanadnya. Jadi ada yang ngajarkan langsung, bukan gaib. Kalaupun seandainya gaib bisa ditemui begitu. Andaikan tidak bisa ketemu langsung, tidak apa-apa, dipelajari dulu. Lalu gimana? Setelah dipelajari baru ketemu dengan gurunya itu. Apa contohnya? Contoh begini. Ketika Imam Malik membuat sebuah kitab namanya Al-Muwatta. Lalu Al-Muwatta itu sampai di tangan Imam Syafi'i. Begitu sampai di tangan Imam Syafi'i, kitab Al-Muwatta itu dipelajari oleh Imam Syafi'i. Begitu dipelajari oleh Imam Syafi'i sudah hafal semua dari Al-Muwatta itu. Lalu Imam Syafi'i menemui yang membuat, yang mengarang, yang musannif Al-Muwatta, yaitu Imam Malik. Lalu Imam Syafi'i menyampaikan kepada Imam Malik, "Guru, aku mau belajar dengan guru." Apa yang dikatakan Imam Malik? "Kamu tidak usah belajar denganku, tapi pelajari dulu Al-Muwatta." Lalu apa Imam Syafi'i sampaikan? "Guru, Al-Muwatta sudah ada di sini semua." Begitu akhirnya Imam Syafi'i diterima sebagai guru, sebagai murid oleh Imam Malik. Jadi Imam Malik baru mengajari Imam Syafi'i setelah Imam Syafi'i menghafalkan semua Al-Muwatta. Jadi boleh belajar dulu dari kitab guru itu baru menemui guru tersebut. Bukan gaib terus, bukan tidak bertemu terus. Jadi begitu cara belajar itu. Jadi pelajari ilmunya dulu baru ketemu guru, bagus. Atau langsung ketemu guru, di situ belajar, bagus. Itu yang namanya sanad. Fa'in tarokal qari'u, apabila si pembaca Al-Quran yang melewati ayat sajadah tersebut meninggalkannya, artinya tidak sujud, sajadal mustami'u, yang sujud yang mendengar. Nah begitu. Kalau yang membaca ayat sajadah tidak sujud, dia terus saja dan dia tidak sujud, maka yang mendengar itu disunahkan untuk sujud. Jadi tidak perlu menunggu si pembaca ayat sajadah sujud. Begitu si pembaca ayat sajadah melewati bacaan ayat sajadah, kemudian si pendengar tahu itu adalah ayat sajadah, kemudian langsung takbir Allahu Akbar, langsung sujud, jangan ruko. Ayat sajadah nggak ada ruko. Begitu mendengar ayat sajadah dibaca, langsung takbir, langsung ruko. Li'annahu tawajja alaihima, karena bacaan ayat sajadah itu diarahkan kepada dua. Siapa? Si pembaca dan si pendengar. Ayat sajadah itu tidak hanya untuk membaca saja, tidak hanya untuk pendengar saja. Jadi ayat sajadah itu diarahkan dua arah. Siapa itu? Satu diarahkan kepada si pembaca, yang kedua diarahkan pada si pendengar. Fala yatrukuhu ahaduhuma. Oleh karena itu, jangan kedua-duanya meninggalkannya. Ayat sajadah sudah dibaca, si pendengar tidak, si pembaca tidak sujud, si pendengar tidak sujud. Fala takruhu ahaduhuma. Jangan fala takruhu akadu. Jangan sampai meninggalkan salah satu di antara keduanya. Jangan sampai meninggalkan. Jadi jangan sampai meninggalkan kedua-duanya. Fala takruhu, jangan ditinggalkan. Jangan ditinggalkan. Fala takruhu ahaduhuma bitarkil akhar. Jangan meninggalkan salah satu di antaranya dengan yang lain. Artinya jangan tinggalkan semua, harus ada yang sujud. Maksudnya harus di sini adalah harus kesunahan, bukan harus wajib. Lalu gimana kalau mendengar ayat sajadah tidak sujud? Tidak apa-apa, tidak dosa. Ayat sajadah ketika kita dengar itu lalu kita sujud, itu hukumnya sunnah. Sunnah artinya mendapat pahala. Jadi jangan sampai meninggalkan kedua-duanya. Fala yaturku ahduma alal akhor. Jangan sampai meninggalkan dua-duanya. Jadi kalau si pembaca tidak sujud,
pendengar yang sujud. Oleh karena itu dikatakan fa in tarokal qari'u sajadal mustami'u. Kalau si pembacanya tidak sujud, meninggalkan sujud itu, maka yang mendengarlah yang melakukan sujud. Lalu gimana kalau saya yang mendengar nggak sujud? Juga nggak apa-apa, nggak dosa. Itu kan cuman sunnah. Begitu sujud kita dapat pahala. Wa amma man sami'al qari'u wa huwa ghairu mustami'in ilaihi. Tapi kalau ada orang yang mendengar bacaan ayat Al-Qur'an tapi pas ketemu ayat sajadah tidak terdengar. Wa amma man sami'al qari'u, siapa orang yang mendengar al-qari'a. Man sami'al qari'a. Adapun orang yang mendengar bacaan orang yang membaca Al-Qur'an, wa huwa ghairu mustami'in, membaca ayat sajadah tadi, wa huwa ghairu mustami'in, pas di ayat sajadah tidak terdengar oleh orang tadi. Qala Syafi'i rahimahullah, menurut Imam Syafi'i rahimahullah, la aukadu alaihi, tidak dikuatkan untuknya, kama aukada alal mustami'i, sebagaimana dikuatkan untuk orang yang mendengar. Artinya begini, kita mendengar bacaan Al-Quran, ada orang baca Al-Quran, pas begitu lewat ayat sajadah kita nggak mendengar ayat sajadah itu, maka tidak dikuatkan untuk sujud tilawah. Sebagaimana dikuatkan untuk sujud tilawah kalau mendengar. Artinya kalau mendengar dikuatkan untuk sujud tilawah, kalau tidak mendengar dikuatkan untuk tidak sujud tilawah. Gampangnya kalau mendengar sujudlah tilawah, kalau tidak mendengar tidak sujud tilawah, juga tidak apa-apa. Itu kalau tidak mendengar. Ini berdasarkan pendapatnya Imam Syafi'i rahimahullah. 5 ruya an Umar wa Imran bin Husain. Ini berdasarkan riwayat Umar dan Imran bin Husain. Jadi Umar dan Imran bin Husain meriwayatkan bahwa kalau ada orang yang mendengar orang yang membaca Al-Quran tetapi terlewat pada saat membaca ayat saja tidak terdengar, maka orang itu dikuatkan untuk tidak sujud tilawah, sebagaimana kalau ada orang yang mendengar ayat sajadah dikuatkan untuk sujud tilawah. Ini dasarnya adalah hadis yang diriwayatkan oleh Umar dan juga Imran atau Ammar ya. Diriwayatkan oleh Umar dan Ammar. Ini ada dua yang diriwayatkan. Pertama Umar, yang kedua Ammar bin Husain radhiyallahu anhuma annahuma qala. Kedua-duanya berkata. Umar berkata, Ammar bin Husain juga berkata. Apa kata beliau? Kata keduanya, as-sajdatu alaman istama'a. Sujudnya untuk orang yang mendengar. Sujud tilawah itu untuk orang yang mendengar. Kalau tidak mendengar, tidak harus sujud. Wa'an Ibnu Abbas radhiyallahu anhuma, menurut Ibnu Abbas radhiyallahu anhuma, as-sajdatu liman jalasalaha. Yang sujud tilawah adalah orang yang sujud bersamanya. Maksudnya orang yang duduk bersamanya. Orang yang sujud tilawah, orang yang ikut sujud, itu adalah orang yang duduk bersama orang yang membaca ayat sajadah. Ketika orang itu membaca ayat sajadah, orang di sekitarnya yang mendengar itu, baik yang mendengar maupun yang tidak mendengar, ketika itu tahu ayat sajadah, maka di situ langsung sujud, langsung takbir. Allahu Akbar, terus sujud mengikuti orang yang membaca ayat sajadah yang sujud itu tadi. Maka orang yang di sekitar orang yang membaca ayat sajadah itulah orang yang sujud. Itu menurut Ibnu Abbas. Kalau menurut Umar dan Ammar itu tidak wajib mendengar, tidak wajib untuk sujud, artinya wajibnya sunnah ya. Tidak harus sujud kalau tidak mendengar. Tapi kalau menurut Ibnu Abbas, mendengar maupun tidak mendengar, kalau tahu di situ mereka pada sujud, di sekitarnya itu juga ikut sujud. Itu disebut dengan sujud tilawah. Jadi ada dua versi. Versi pertama, Umar dan Ammar radhiyallahu anhuma, kalau tidak mendengar tidak perlu sujud. Menurut Ibnu Abbas versi kedua, mendengar atau tidak mendengar ketika melihat kanan kirinya ikut sujud, maka dia pun ikut sujud. Jadi mendengar maupun tidak mendengar tetap ikut sujud. Itu ada dua pendapat, kedua-duanya boleh dilakukan karena kedua-duanya ada dasarnya. Wa huwa sunnatun.
Sujud tilawah itu hukumnya sunnah. Ghairu wajibah, tidak wajib. Artinya apa? Sunnah itu dikerjakan mendapat pahala, ditinggalkan tidak apa-apa. Ya sama dengan beginilah. Kita sedang lapar ini. Begitu lapar terus ada orang ngundang makan, ngajak makan. Maka ketika ajakan makan itu kita tolak, itu artinya kita mengambil kesunahannya. Kalau kita, maksudnya ajakan makan itu kita iyakan gitu, kita mendapat kesunahannya. Kalau ajakan makan itu kita tolak karena mungkin ada alasan tertentu, maka kita tidak mendapatkan kesunahan kenyang tadi. Maksudnya ketika ada orang ngajak makan, kita iyakan, tentu perut kita kenyang. Kalau ada orang ngajak makan, kemudian kita tolak ajakan makan itu, kita tentu perut kita tidak kenyang bersamanya. Seperti itu juga ketika ada orang sujud tilawah, kita berada di situ, kita ikut sujud, dapat pahalanya. Kita tidak ikut sujud, ya tidak dapat pahalanya. Ya seperti itu, tinggal pilih, dikasih duit diterima, dapat senangnya. Tidak dikasih duit tidak diterima, berarti nggak perlu dengan duit. Ketika ada orang sujud tilawah, kita ikut sujud, berarti kita perlu dengan pahala dari Allah. Kalau kita ada orang sujud tilawah, dia tidak sujud, berarti dia nggak perlu dengan pahala dari Allah. Itu gampangnya seperti itu. Artinya apa? Kita sujud, bagus, dapat pahala. Tidak sujud, juga tidak dapat siksa. Yang penting jangan sampai dapat siksa. Tapi lebih bagus lagi kalau kita mau menerima pahala. Artinya apa? Ada orang sujud tilawah, kita ikut sujud tilawah di situ, walaupun kita tidak mendengarnya. Sujud tilawah itu sunnah, tidak wajib. 5 ruya an Zaid bin Sabit, berdasarkan riwayat dari Zaid bin Sabit. Qala Rasulullah SAW, bukan Rasulullah, Zaid bin Sabit berkata, Qala Zaid bin Sabit, aradtu suratan najmi, aku memperdengarkan surah An-Najm. Jadi Zaid bin Sabit ini membaca surah An-Najm di hadapan Rasulullah. Aradtu suratan najmi ala Rasulillahi sallallahu alaihi wasallam. Aku memperdengarkan surah An-Najm, aku membaca surah An-Najm di hadapan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Falam yasjud minna ahadan. Tidak satu pun di antara kita yang sujud. Artinya apa? Rasulullah juga pernah melakukan tidak sujud ketika melewati ayat sajadah. Kenapa? Karena kalau setiap melewati ayat sajadah Rasulullah sujud, melewati ayat sajadah lagi Rasulullah sujud, melewati ayat sajadah Rasulullah tanpa meninggalkan, dikhawatirkan itu menjadi wajib. Maka apa yang dilakukan oleh Rasulullah yang tidak rutin seperti itu, maka dia menjadi sunnah atau tidak wajib. Seperti sholat fardu, itu rutin dilakukan oleh Rasulullah, maka menjadi wajib. Puasa di bulan Ramadan rutin dilakukan Rasulullah, menjadi wajib. Yang puasa selain itu yang tidak rutin dilakukan oleh Rasulullah, maka hukumnya sunnah. Jadi begitu. Rasulullah pernah juga ketika Zaid bin Sabit kan termasuk salah seorang katibul wahyi, salah seorang dari penulis wahyu. Ketika Rasulullah, Zaid bin Sabit memperdengarkan bacaan Al-Quran dari surah An-Najm itu di hadapan Rasulullah, di situ melewati ayat sajadah, Rasulullah tidak sujud. Maka Zaid bin Sabit bersama sahabat-sahabat lain juga tidak sujud. Jadi sujud tilawah itu hukumnya adalah sunnah. Disunnahkan untuk orang yang mendengar ayat sajadah dan disunahkan untuk orang yang membaca ayat sajadah, kedua-duanya ikut sujud. Kalau yang membaca ayat sajadah tidak sujud, yang mendengar disunahkan untuk sujud, asalkan dia mendengar. Tapi kalau seandainya tidak mendengar, tidak dikuatkan untuk sujud. Itu menurut Imam Syafi'i. Tapi pendapat lain, pendapat dari riwayat Umar dan Ammar bin Husain, kalau tidak mendengar tidak perlu sujud. Tapi kalau riwayat dari yang satu lagi, yang terakhir tadi Ibnu Abbas, riwayat dari Ibnu Abbas, itu baik mendengar maupun tidak mendengar disunahkan untuk sujud. Intinya sujud tilawah itu adalah sunnah. Sujud tilawah adalah sujud pada saat kita membaca ayat-ayat Al-Quran, di situ terdapat ayat sajadah, maka disunahkan untuk sujud
tilawah. Mudah-mudahan ada manfaatnya. Kalau ada salah mohon dimaafkan. Barakallahu li walakum. Hadanallahu wa iyyakum ajmain. Wallahul muwafiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya Imam Rusli Sanani, anta babullahi mutamani, babi dunya wa akhirati.